Apakah ada yang mau bertanya? Kita terima kasih. Aku balikin dulu sama Pak Hartono. Terima kasih, Bapak. Oke, makasih bisa gitu ya. Walaupun sudah berapa setahun, 2 tahun, hampir 2 tahun ya, 1,5 tahun ya. Dua Itu tahun, aura Pak. positifnya itu masih masih terasa gitu ya. Itu mungkin nilai tambah kamu gitu ya. Kita kita merasakan gitu ya, riang dan seterusnya, Hah? kemudian apa ya, Iya, Pak. Saya interview kita lancar ke gara-gara ini, bawah. Pak. Terus cuma itu saya salah satu apa ya, tahun berapa ya? Eh, 2 tahun yang lalu kalau salah. Saya sempat juga ke BCA gitu ya. Kemudian ngobrol-ngobrol dengan salah satu itu. Ada juga alumni apa kita angkatan 2018 itu parent itu di kan ya, di jaringan ya, di apa network security gitu ya. Itu juga sama gitu ya. Itu membawa aura positif untuk timnya kan gitu ya. Jadi timnya itu sudah masalahnya berat gitu ya. Hah? Kalau ketemu sama orang yang riang gitu kan timnya kemudian jadi cheer up gitu ya. Itu membantu kerja. Oke. Pak, betul. Iya betul betul. Aura positif itu sangat penting. Oke, ya kita mulai aja. Ini ada ya mungkin sekitar 45 menit, 40 menit bisa kita pakai untuk tanya jawab. Oke, ada yang ingin bertanya teman-teman mahasiswa dulu. Saya buka teman-teman mahasiswa dulu. Silakan. Mumpung nganunya atau Krisan ada di sini. Iya. Mhm. Tentang kerjaan boleh, tentang cari kerja boleh, tentang kuliah boleh, Oke. skripsi juga boleh. Meskipun skripsi itu agak nyentrik sih. Boleh semuanya. Silakan teman-teman. Ayo. Siapa yang Kalau mau tanya dulu? atau Pak Har mungkin ada dulu. Ya, oke. Saya mulai dulu ya. Saya mungkin nanti dilanjut dengan ya, dulu siapa. Krisan, tadi kan kamu mengatakan waktu melamar pertama itu kan tadi ya secara umum kayak pekerjaan kamu di umum ya, secara umum apa gitu. Kemudian Oh, tiba-tiba ya. kamu Ya. siap kemudian di testing analis gitu ya. Itu. Kemudian gimana? Apa yang kamu rasakan? Kemudian apa yang kamu pertimbangkan gitu ya, sehingga kamu accept gitu ya, accept dan kadang-kadang kan ada orang juga nggak yakin ya dengan dirinya sendiri gitu ya. Kemudian kamu bisa yakin, oh ya saya bisa itu gitu ya. Oke, silahkan ditularkan sama teman-temannya. Gitu. Oke. Terima kasih, Pak. Ini saya jawab jujur aja ya. Sebenarnya saya nge-apply ke kerjaan yang general itu karena yang terbuka waktu itu cuman itu. Waktu itu saya kan dari eh, apa website namanya Glance gitu. Itu BCA tuh banyak sebenarnya, tapi yang terbuka itu either cuman yang general atau yang udah pro hiring yang sudah jelas saya tidak bisa apply gitu. Jadi saya apply-nya yang general dulu. Nah, terus pas tahu ternyata masuk ke testing analis itu sebenarnya dari interview waktu sama HR itu udah ditanya, kamu kalau misalnya dipindahin ke divisi lain, kamu bersedia atau enggak? Terus saya mikirnya, ya kalau misalnya mereka mereka udah ngeliat nih CV kayak apa, udah tahu nih orang kayak apa pas interview. Terus mereka mikir, ah dia mah lebih cocok di sini. Ya percaya-percaya aja. Jadi saya mikir kayak gitu tuh. Jadi waktu interview saya bilang kalau misalnya BCA merasa saya lebih cocok di divisi lain ya saya percaya keputusan BCA saya akan ikut ke divisi lain itu gitu. Dan pas tahu ternyata beneran dipindah dan justru lebih dekat ke matematika karena yang general itu lebih ke banking. Sebenarnya menurut saya lebih cocok ke ekonomi daripada ke matematika kan. Nah, justru lebih dekat dengan matematika. Terus eh saya sih bersyukur ya. Dan waktu itu juga sempat meskipun memang nggak tahu apa-apa, saya jujur dulu nggak tahu kerjaan namanya testing analyst kan di mana-mana orang sebutnya QA kan. Nah, terus apa namanya? Saya cari-cari info di YouTube. Oh, kita emang harus nanya nih pas interview user gitu. Jadi ya saya manfaatkan itu untuk bertanya kerjanya ngapain, yang tadi saya udah sebutin itu dan ternyata ketika usernya menyebutkan pekerjaan-pekerjaannya saya mikir oh bisa ini mah gitu terus ya udah jadinya digas aja meskipun memang kenyataannya tidak sesimpel yang dideskripsikan ketika interview user tapi ya kita jalani saja gitu seperti itu. Tapi kamu nyebut QA, QA itu quality
assurance ya. Itu Iya, sama ya dengan testing em, analysis. mirip tapi tak sama, Pak. Jadi sebenarnya Mhm. sebenarnya balik ke perusahaan masing-masing sih. Cuman kalau Mhm. di BCA kan namanya testing analis ya. Nah, cuman setahu saya pribadi ya, Pak, ini bisa jadi salah juga teman-teman, nanti boleh cek di Google untuk memastikan kebenaran dari omongan ini. QA itu lebih ke memastikan iya benar semuanya, tapi kayak dari gimana ya waktu itu. Pokoknya testing analis itu kayak lebih teknis, lebih ke flow, lebih ke sistem segala macam kayak gitu, lebih saklek lah gitu, lebih teknik, lebih teknikal gitu. Gitu. Mhm. Oke, oke, ya. Makasih, Tristan. Oke, siapa lagi? Monggo, silakan. Ya kan, Ada senang-senang. yang bertanya? Menarik. Biasanya kita ngomong tentang data science dan seterusnya, tapi kemudian kita masuk ke apa testing analis atau ya QA gitu ya, kurang lebihnya kan gitu ya. Saya juga baru menyadari kalau saya apa lihat kayak orang apa ya, kalau buat apa artikel itu kan butuh proofreader kan gitu ya. Ya, Gitu kan. betul, Saya betul. udah membayangkan kamu tuh membaca kemudian nge-proof gitu ya, itunya betul atau Ya. enggak, flow-nya dan seterusnya mempertanyakan sini sana sini ya. Oke. Hmm. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Oh, ada. Oke, ya Clara, yuk dari Anu, silakan. Tulisan di chat tadi. Bentar, saya baca. Tadi kakak bilang memang waktu pemanggilan untuk setiap tahap wawancara itu cukup lama, sebulan. Nah, selama menunggu tidak mendapat panggilan dari tempat lain. Jadi gini, teman-teman. Jadi again, aku mengaku kalau aku apply ke tidak banyak tempat. Aku apply kurang dari 10 kantor. Bahkan kayaknya cuma 5 gitu. Again, karena aku perfectionist tadi. Aku mikirnya aku mau bikin CV lagi, baru apply lagi. Bikin CV lagi, baru apply lagi. Jadi aku nggak satu CV 10 tempat gitu. Nggak kayak gitu. Nah, cuman memang ketika menunggu panggilan itu cukup lama. Betul. Aku udah tahu itu dari ketika aku interview satu. Sebelum interview satu kan aku cari-cari info nih. Terus habis itu aku udah tahu tuh, oh ini panggilannya jaraknya 3 minggu sampai 1 bulan. Kayak gitu. Jadi pas selesai dari interview satu, aku nggak jadi. Aku mikirnya aku akan tunggu dulu sampai 1 bulan. Kalau aku nggak dapat, baru aku akan lanjut lagi. Terus kalau misalnya dapat panggilan dari tempat lain atau enggak, dapat sebenarnya. Tapi dia tidak semenjanjikan BCA. Jadi secara jujur, aku tolak. Dan menurut aku sebenarnya ini lebih ke mindset masing-masing aja sih. Aku nggak merasa mindset aku benar karena menurut aku setiap pribadi punya mindset dan punya hal yang dipercaya masing-masing. Tapi kalau aku pribadi dulu waktu nunggu dari interview satu ke interview dua, sebelum interview satu kan jarak dari tes ke interview satu tuh kayak ada 3-4 hari. Aku masih apply ke tempat lain. Tapi setelah interview satu, aku berhenti dulu tuh, aku pause apply karena mindset aku adalah kalau aku mau di BCA, aku nggak boleh selingkuh sama tempat lain. Jadi aku harus tunggu dulu nih sampai 1 bulan. Kalau 1 bulan gak dipanggil, baru aku akan apply lagi ke tempat lain. Cuman memang dalam jangka waktu 1 bulan itu, aku tetap bikin CV itu yang tadi aku bilang, aku bikin beberapa CV. Jadi tempat-tempat yang mau aku lamar tuh sebenarnya aku udah survei, aku lagi bikin CV-nya, cuman CV-nya belum aku sebar. Ditanya kalau misalnya udah yakin akan keterima di BCA atau belum, belum. Aku gak yakin. Tapi aku kayak kalau mau diterima aku gak boleh selingkuh kayak gitu. Tapi aku tidak mengencourage mindset ini di era sekarang ya teman-teman. Menurut aku sih sebar aja sebanyak-banyaknya kayak kalau misalnya bisa eh, perusahaan-perusahaan yang teman-teman yakin bisa, apalagi enaknya kalau deket dari rumah ya, itu sebar aja serius kayak gitu. Soalnya kebetulan rumah aku sama kantor aku jauh banget. Aku harus commuting 2 jam kalau pulang. Dan menurut aku sayang banget waktunya karena kalau misalnya aku ini tadi nggak sempat aku sebut sih. Maaf jadi ngomong lagi nih. Kalau misalnya aku eh, rilis rilis produk itu biasanya tengah malam. Jadi kita tuh biasanya rilis produk tengah-tengah malam. Itu aku harus nggak harus, tapi most of the time aku perlu standby dan kadang-kadang standby-nya itu sampai kayak jam 4 pagi, jam setengah 5 pagi. Dan kalau harus commuting 2 jam dulu itu capek teman-teman. Jadi sebenarnya eh,
kalau misalnya bisa kerja dari rumah sih, kerjanya deket dari rumah sih yang deket dari rumah ya teman-teman. Kalau misalnya ada pilihan yang baik, deket dari rumah, kataku ambil yang itu gitu. Seperti itu, Kak. Tempat survei itu di mana ya, Kak? Akun IG web atau di survei, survei, survei apa nih? Survei kerja, survei kerjaan. Oh iya, jadi fun fact waktu aku sambil apply kerja, aku sebenarnya juga sambil nyari kayak freelance apa, terus kayak kalau ini aku bukan promosi ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman tahu kayak website-website yang kayak ada namanya Revo UID, itu tuh kayak dia tuh bisa buka course data analis, course apa gitu. Nah, itu tuh bisa teman-teman ikutin ketika dengan gratis gitu. Nah, kalau ditanya tempat surveinya di mana, secara jujur aku dulu nyarinya kayak lowongan kerja Jogja, lowongan kerja Depok kayak gitu-gitu. Nah, cuman kalau website cari kerja yang terpercaya, eh, aku menyarankan Jobstreet, Glance, atau langsung dari website perusahaannya. Misalnya kalau perusahaannya kayak Kompas gitu-gitu, langsung dari website perusahaannya juga nggak apa-apa. Kayak gitu, seperti itu. Oh, apa ini survei kerjaan maksudnya kayak sebelum kita dipanggil interview ya? Kalau kayak gitu sih, iya di website officialnya ya. Maksudnya kan biasanya kalau kalau kantor itu banyak kantor yang punya IG, punya apa dari situ-situ aja sih. Tapi kalau misalnya memang kantornya nggak punya IG, aku pribadi biasanya kayak search nama nama kantornya di Twitter atau kayak di Google, terus pasti ada aja tuh info-info yang bisa kita ambil dari situ. Kayak biasanya entah karyawannya yang nge-tweet atau kayak ada orang yang oh gue asik banget nih sama si ini nih, soalnya dia bantu gue gini gitu. Jadi kita bisa bisa lihat kantor ini tuh oke atau enggak, baik atau enggak buat kita, cocok atau enggak tuh bisa dari mana aja, bener-bener. Itu, terima kasih Clara. Oh, ada lagi Bapak, saya bacain ya. Kakak ya, dari Nadia. Ya, terima kasih Nadia. Nadia Ursula. Halo Kak, sebelumnya perkenalkan aku Nadia dari Angkatan 2022. Halo Nadia. Mau nanya dari sekian banyak materi-materi kuliah matematika, ilmu-ilmu mana yang sangat berperan atau kepake di bidang testing analis? Logika matematika, kata aku mah. Soalnya testing analis itu dia tidak tidak terbatas dan tidak limited ke satu hal. Memang rutinitasnya sama, tapi yang kita kerjain itu selalu berbeda. Aku udah mau 2 tahun di BCA, yang aku kerjain itu nggak ada yang sama. Jadi kalau ditanya ilmu apa yang paling kepake ya itu tadi logika tadi sih gitu. Dan menurut aku statistika juga lumayan kepake kayak misalnya nih eh, ngitung sistem yang fungsinya itu untuk ngitung sesuatu yang ada rumusnya. Jadi kayak rumus ini masukin ke tabel ini terus apa segala macam itu menurut aku mirip sama uas-uas statistika kita dulu gitu. Jadi selama kita paham nih ini rumusnya kayak gimana, dan maksud aku gini, rumus itu kan sebenarnya ditulis misalnya kayak, oh kalau mau ngitung ini berarti berapa persen kali nominal yang udah dikurangin, dibulatkan ke bawah segala macam gitu. Cuman kan sebenarnya nggak translate itu ke Excel juga kayak nggak bisa asal jebret, gitu kan nggak bisa ya, harus ada diproses sedikit tuh rumusnya biar biar bisa jadi Excel. Soalnya kalau kita ngitungin satu-satu terus capek dong. Nah, itu menurut aku ilmu itu dari UAS statistika dulu terbawa sih gitu. Tapi susahan UAS statistika kok daripada ilmu yang dipakai di sini. Seperti itu. Gitu sih. Soalnya kerjaanku lebih ke teknikal, jadi kayak yang teoritis gitu-gitu tuh nggak pakai. Oh, sama ini mata kuliahnya Pahar, programming logikanya itu kepake juga karena biasanya kalau misalnya aku nggak tahu sih kalau di front end, tapi kalau di back end tempatku itu kan dia tuh ada kayak logikanya yang kayak misalnya dia gini berarti dia lanjutin ke sini. Kalau misalnya enggak berarti dia akan set ini, dia akan input ini kayak gitu-gitu. Menurut aku itu juga ada basic dari programming. Mungkin kalau aku nggak nggak ambil kelas programming, mungkin aku akan kesulitan dulu gitu. Seperti itu, Nadia. Apakah menjawab? Oke, terima kasih. Bisa. Terima Oke, kasih. ada lagi? Ada lagi? Ada lagi?
lagi teman-teman. Tuh, mungkin Karel bertanya Pak Hartono karena membuka Ya, mic-nya. Farel mau bertanya ke Kristen? Oh, ditutup lagi mic-nya. Oke, baik. Mungkin saya ini Ya, memancing solusi. teman-teman. Ya. Tapi sebelumnya ini kalau tadi Pak Hartono kan langsung ingat ya Kristen tuh yang ceria gitu. Tapi saya tuh sambil mikir dulu apakah waktu kuliah Kristen seheboh ini? Ini nampaknya lebih heboh ya Kristen ya setelah kerja Nah, ini. soalnya dulu ibu nggak ketemu saya waktu semester satu. Ibu ketemunya waktu kita udah mulai COVID. Jadi kita Hmm. nggak banyak ketemu, Bu. Berarti kalau ketemu langsung memang heboh gini ya. Iya. Terus Pak Hartono dulu sidang sidang juga saya sama Pak Hartono kan, Bu. Jadi Pak Hartono mengingat saya di akhir sidang pas lagi panik itu ketawa-tawa terus Pak Hartono ingat. Pembimbingnya betul Pak Heri. Betul, Bu. Berarti tadi malah ada bidang yang dilupakan yang nggak disebut. Analisis. Oh, saya sebutnya kalkulus aja. Pak Heri Oh, identik kalkulus. ya baik Risan. Mungkin saya tadi tertarik waktu kamu menghadapi proses interview itu ya. Bu, Kepikiran untuk mempelajari sampai visi misinya BCA betul. betul. Nah, mungkin ini sebenarnya ketika yaitu mau interview, apa sih yang perlu teman-teman benar-benar persiapkan itu atau kenapa kemarin sampai kepikiran saya ingin tahu visi misinya perusahaan ini. Karena mungkin saya nggak tahu kalau Pak Hartono dulu waktu saya wawancara menjadi dosen di Sanata Dharma, mungkin saya nggak mau pelajari visi misi Sanata Dharma gitu. Nah, kira-kira Sama, Bu. gimana, Sama. Kristen? Sebenarnya Bu, lebih ke saya sih sebenarnya eh parnoan ya. Jadi sebelum saya interview, saya nyari dulu nih di semua tempat dari semua sosial media lah, Twitter, Instagram, YouTube gitu. Saya nyari yang general dulu nih, tips and trick apa namanya interview. Terus saya coba juga, tapi mungkin saya memang agak beruntungnya adalah karena kebetulan BCA itu perusahaan yang besar, banyak yang mau masuk. Jadi ada orang yang bikin konten ketika dia dia interview BCA tuh dia bikin konten interviewnya tentang apa segala macam gitu. Sebenarnya waktu interview BCA itu nggak ada dia sebut nggak ditanya visi misi kok kayak gitu nggak. Nah, eh cuman orang-orang di sosial media itu sempat bilang ada beberapa perusahaan yang nanyain kamu tahu nggak value kantor ini apa? Kamu tahu nggak visi misi kantor ini apa gitu? Dan saya pikir meskipun testimoninya bilang nggak ditanya, kalau tiba-tiba ditanya kan saya malu nih kalau nggak bisa jawab. Jadi saya sekalian belajar aja. Plus kalaupun misalnya nggak ditanya, karena kayak saya udah keburu tahu kayak oh mereka mau menjadi bank yang membantu perekonomian Indonesia. Oh mereka mau yang eh, mengedepankan fokus pada nasabah, berintegritas dan seterusnya. Jadi saya bisa juga memfokuskan jawaban interview saya supaya sama dengan itu gitu. Jadi kayak menurut saya sih ketika mau interview apa yang dipersiapkan sebenarnya lebih ke kemampuan berkomunikasi dan tahu apa yang harus teman-teman bilang. Dan menurut saya itu bisa dilatih. Tapi juga latihannya harus banyak karena ketika interview kita pasti akan sangat 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 deg-degan. Kalau orang deg-degan biasanya panik, nggak bisa mikir. Jadi memang harus dilatih banyak, diomongin biar itu jadi kayak udah ketanam aja otomatis di sini. Udah tahu nanti mau ngomongin apa, poin yang mau disampaikan apa. Kalau misalnya ditanya pertanyaan yang spesifik, misalnya kayak kamu pernah nggak pas kuliah eh, kerja kelompok terus ngalamin masalah, misal semua yang nggak kerja, kamu mengambil keputusan apa? Itu jawabnya jadi tahu nih mau jawab kayak apa, kayak gitu Bu. Jadi apa yang perlu dipersiapkan sebelum interview sih menurut saya itu ya harus banyak-banyak latihan, mengenali diri sendiri dan tahu apa yang mau disampaikan, poin apa yang harus dikeluarkan, apa yang nggak boleh disampaikan itu juga menurut saya penting gitu. Kayak kan nggak mungkin dong misalnya nih kayak, oh saya dulu pernah telat kelas gitu kayak, wih jangan disebut itu. Kalau menurut saya sih itu ya Bu, gitu. Oke ya, mungkin ya tipsnya mungkin sangat bermanfaat ya untuk teman-teman nanti yang mau persiapan ini interview. Nah, yang kedua ini kan ini Krisan berarti sudah sekitar 2 tahun ya. 1,5 ya nanti Oh, Juni. Juni 2 tahun. Nah, kira-kira kalau sampai posisi saat ini nih, eh,
memutuskan misalkan oh saya memang merasa karir saya, passion saya di sini atau kepikiran pengen mengembangkan di tempat lain berdasarkan yang kerjaan Krisan sekarang? Kalau saya pribadi sebenarnya sangat nyaman Bu di sini. Hmm. Soalnya kebetulan saya itu memang nggak, saya suka sesuatu yang rutinitas yang sama, tapi juga saya orang yang cepet bosenan. Jadi saya butuh rutinitas yang sama, tapi hal yang dikerjain tuh beda-beda terus. Dan ini ada di kerjaan saya. Dan kebetulan tim saya juga orangnya sangat-sangat suportif, lingkungannya sangat-sangat sehat. Dan saya merasa di sini, dan ini mungkin juga karena kebetulan nilai yang saya pegang itu sama sama tim yang tempat saya kerja. Jadi nggak BCA keseluruhan ya, tapi tim yang tempat saya kerja. Jadi saya itu tipe orang yang jujur. Kalau misalnya, eh oh ini nggak bener nih, atau kayak oh ini kayak kurang pas deh, oh ini harusnya tuh nggak kayak gini, atau kayak misalnya saya ada masalah sama orang kayak kamu tuh harusnya nggak boleh bilang kayak gitu kalau lagi meeting kayak gitu-gitu, saya bilang sama orangnya. Dan sejauh ini teman-teman saya juga kayak tipe-tipe yang kayak gitu dan bisa menerima itu. Jadi kayak saya merasa saya bisa mengkritik, dan menerima kritikan pun bukan hal yang tidak umum. Jadi di sini tuh kritikan itu adalah sesuatu yang umum dan kayak masih positif gitu, nggak yang sengaja dikritik padahal nggak salah, nggak kayak gitu. Jadi kebetulan lingkungannya itu cocok sama apa yang saya percaya, bukan saya percaya maksudnya sama sama visi misi saya sebagai seorang manusia kayaknya. Jadi saya sih kebetulan nyaman. Cuman ini adalah pikiran saya mungkin sampai 2 atau 3 tahun lagi. Kalau 5 tahun lagi saya nggak tahu Bu. Dia belum bisa jawab. Ya, Gitu. semoga sukses di posisi yang sekarang untuk saat ini ya. Terima Oke, kasih. Krisan, terima kasih Krisan. Terima kasih Ini Bu. saya sambil mau share daftar hadir untuk teman-teman, silakan mengisinya. Silakan, silakan. Oke, ada saya masih menurut Oh, ada. saya ada. Oh, oh ada. Hai, Justin, ya, Justin, ulang ya, tahun silakan. Justin. Hai Kak, perkenalkan aku Justin dari Angkatan 21. Aku ingat kamu yang selalu jawab kalau dulu aku asistensi. Mau bertanya, sebelum apply kerja sudah ada pengalaman bekerja seperti magang atau enggak? Dan apakah pengalaman kerja itu perlu banget seperti rumor-rumor yang beredar? Aku nggak ada pengalaman kerja. Nol. Aku nggak magang soalnya sebenarnya itu juga kayak salah satu yang kayak aku dulu waktu apply apa aku dulu sedikit nyesel, tapi ternyata pas kerja nggak jadi nyesel sih. Cuman nggak ada pengalaman magang. Puji Tuhan, ya ampun, aku beruntung ya. Cuman maksud aku nggak ada, tapi apakah itu perlu banget atau enggak? Menurut aku sih sebenarnya selama kesempatannya ada, perlu aja. Kayak instead of perlu banget untuk kerja atau enggak, lebih ke ini lumayan banget untuk nambah ilmu. Soalnya kayak mungkin 40-an% orang-orang di tim aku itu pernah magang di Shopee untuk posisi yang semuanya beda-beda, dan menurut aku itu kayak iya ya, kenapa aku nggak pernah magang di sana ya? Kenapa aku nggak pernah kepikiran untuk magang? Dan menurut aku magang, especially di startup itu sangat oke untuk menunjang CV gitu sih. Tapi apply kerjanya jangan di startup sih kalau kata aku ya, rawan layoff gitu. Cuman perlu banget mungkin nggak 100% perlu banget, cuman it's nice to have aja gitu. Kalau kalau bisa dan ada kesempatannya untuk magang, sambil magang aja nggak apa-apa. Cuman again, pastiin tempat kamu magang itu yang memang magang, bukan kerjaan karyawan tetap, tapi dikasih ke anak magang dengan pay untuk anak magang gitu. Jadi kayak meskipun kamu magang, kamu tetap harus mensejahterakan diri gitu ya. Jangan mau disuruh kerja rodi sama perusahaan yang tidak bertanggung jawab. Aku yakin kamu bisa memilih itu, Justin. Gitu. Oke, Iya. terima kasih, Justin. Yuk, lagi ada yang lain? Ya, sambil nunggu yang lain ya. Oh, saya teringat kalau ketemu kamu tuh teringat kalau saya nggak salah ya. Saya ketika itu kan Kaprodi gitu ya. Jadi kalau saya nggak salah cerita kamu itu
Itu kan eh, dulu keterima dulu di ekonomi kalau nggak salah ya gitu ya. Sasi. Ekonomi atau apa. Terus sasing, malah sasing ya. Ya, kayak salah sasing ya. Nomor satu sasing, nomor dua itu ekonomi, Pak ya. Apa-apa gitu, nomor tiga itu matematika gitu ya. Tiba-tiba Romo Susilo itu ngomong sama saya, ini ibunya ngebel saya, gitu ya. Terus kan ibu kamu itu kalau nggak salah muridnya Romo atau apa ya gitu ya. Betul, betul, Ada betul. hubungan gitu ya. Kemudian ngebel ini malah udah diterima di Sasing mau pindah ke matematik gitu. Saya kaget gitu ya. Wah, dari pilihan satu loncat pilihan tiga gitu ya. Itu sampai sekarang tuh misterinya tuh nggak terungkap gitu ya. Nanti kamu bisa jawab kenapa gitu ya, melatar belakangi itu satu. Yang Saya kedua, oh belum yang eh, kedua, yang kedua. Oke, lanjut. yang kedua gitu, saya mau Lanjut, lanjut Pak, tentang lanjut, yang Pak. tadi, QA tadi ya. Nah, itu kan Oh, QA, quality assurance itu kadang-kadang kan juga sampai testing produk ya. ya. Testing produk, artinya produknya fail nggak di pasar. Tapi kalau dari apa yang kamu nganukan kan eh, yang kamu analisis tadi, testing analis tadi kan kelihatannya masih belum sampai testing produk. Maksudnya artinya maksud saya gini, misal ada mungkin divisi lain di BCA ya, pembuat survei atau apa, kemudian eh, produk ini nganu nggak, fail atau enggak gitu ya, atau anu ya, eh, tanggapan dari orang itu appreciate atau enggak gitu ya, maksudnya seperti itu. Sampai di sana atau itu memang harus dikerjakan di sisi lain ya. Itu pesan. Oh, terima kasih Bapak. Ilmu baru. Sebenarnya saya mau jawab yang kedua dulu nih. Sebenarnya kalau itu betul, kami itu nggak testing sampai respon orang-orang. Kami cukup kayak ketika udah naik produknya, kami ngetes Hmm, nih yang normal-normal, hmm, yang segala hmm, macam udah sesuai atau belum udah sih situ aja. Tapi hmm, kalaupun ternyata hmm. misalnya kita dapat laporan, oh ini kurang pas di sininya, nah baru di situ kami kerja lagi dari awal kayak gitu. Betul 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 Pak. Terima kasih. Terus eh, mengklarifikasi kejadian beberapa tahun yang lalu. Sebenarnya itu ada ceritanya, Pak. Sebenarnya saya taruh matematika di nomor 3 itu karena secara jujur, situ saya agak sedikit sakit hati. Karena selama saya dulu kuliah, daftar-daftar kuliah itu, saya selalu, selalu dan selalu matematika nomor satu. Tapi nggak diterima di mana-mana kan. Udah tes ini, SBM, apa sih dulu namanya, UTBK. Terus habis itu tes mandiri, tes apa, tes apa, tes apa, tes apa. Itu semua matematika, tapi nggak ada matematika yang terima saya. Terus saya ngambek. Jadi saya mikir, udahlah, sasing aja nomor satu. Terus, terus saya eh dan waktu itu saya ngomong sama ibu saya kalau misalnya nggak keterima sasing ya udah nggak apa-apa gap year aja gitu. Terus ternyata keterima sasing dan ibu ibu saya taunya duluan nih dari pengumuman karena di chat duluan gitu. Ini si Chris masuk sasing gitu. Terus eh ibu saya bilang kamu masuk sasing gimana? Saya bilang ya udah. Tapi terus saya duduk saya mikir, ya gue nggak sanggup deh di sasing. Karena dari dulu saya mikirnya hal yang bisa saya lakukan itu adalah matematika gitu. Dari dulu kecil sampai SMA pun saya mikirnya ya jurusan itu saya ngambil jurusan based on yang saya suka gitu ya. Saya suka matematika tapi nggak yang suka matematika, enggak gitu. Tapi saya dari dulu mikirnya ya kalau bisa sih saya matematika. Jadi akhirnya saya langsung kayak enggak saya nggak bisa sasing. Mami aku pindah matematika aja. Jadi ya ini seperti itu. Menjawab ya. Terima kasih Bapak. Ini ada yang nanya lagi Bapak. Ya, silakan. Ya. William, pagi ke saya William dari Angkatan 21. Hai William, saya penasaran seberapa signifikan aplikasi-aplikasi sosial media kerja seperti LinkedIn, Kaliber, dan lain-lain ketika melamar. Soalnya saya pernah dengar ketika HR memilih itu ada yang melihat akun-akun seperti itu untuk melihat history mereka. Oke, gini. Sorry, Ralat. Aku dulu apply BCA lewat Kaliber. Akun Kaliber aku kosong. Aku bikin akun Kaliber itu cuman buat apply kerja. Aku isi isi data dirinya itu kayak aku bahkan nggak ada fotonya. Apa ada ya? Tapi pokoknya kayak ya yang ada tanda bintangnya aja aku isi biar aku bisa apply kayak gitu. Nah, seberapa signifikan menurut aku kalau kamu apply-nya ke perusahaan yang besar dan role yang cukup teknikal, nggak sih, nggak harus teknikal, tapi maksudnya
kalau perusahaan yang besar kayak misalnya kayak perusahaan mungkin BUMN atau kayak BCA atau misalnya kayak Kompas atau pokoknya perusahaan-perusahaan besar kayak ING gitu-gitu, menurut aku itu sangat tidak signifikan. Kamu nggak perlu fokus untuk membuat profil kamu bagus. Itu kalau kamu apply ke perusahaan besar, karena menurut aku mereka tuh lebih ngelihat resume kamu, CV kamu, kayak gitu. Jadi eh dia nggak ngelihat apa namanya history akun-akun yang kayak gitu. Tapi kalau misalnya kamu eh apply-nya ke perusahaan yang kayak aku nggak bilang kecil ya, tapi maksudnya bukan yang semasif itu atau perusahaan masif pun yang berhubungan sama sosial media, menurut aku itu penting banget. Atau kayak mungkin nggak harus sosial media ya, kayak marketing, pokoknya sesuatu yang ada butuh portofolionya, menurut aku itu jadi penting. Kamu harus ngekurasi akun-akun kamu. Cuman menurut aku oke-oke aja ngambil, bukan ngambil, mempertimbangkan tips-tips dari HR. Tapi kayak also nggak harus semuanya kamu ikutin. Kalau misalnya menurut kamu itu nggak applicable di kamu, nggak apa-apa. Especially kalau misalnya kamu mau masuknya ke IT. Menurut aku semua orang, nggak semua orang sih, tapi menurut aku kebanyakan perusahaan yang mau ngambil IT itu nggak ngeliat profile LinkedIn. Karena menurut aku IT, nggak IT, tapi kayak kebanyakan IT yang lebih banyak bekerja itu nggak sempat ngurus LinkedIn, teman-teman, seperti itu. Soalnya teman-teman IT aku LinkedIn itu kayak cuman nama, fotonya kosong, work at BCA, IT BCA, udah gitu doang, nggak ada apa-apa. Semoga menjawab ya, William. Semangat. Oke, ini ada lagi, ada lagi. Hai, Joses. Halo Kak, perkenalkan aku Joses, angkatan 22. Maaf sebelumnya, saya sedang sakit tenggorokan. Cepat sembuh. Banyak minum air hangat. Mau nanya Kak, untuk masuk dunia kerja seperti di BCA dan lain-lain, kemarin apakah ada psikotes? Jika ya, apakah ada tipsnya Kak? Karena saya dengar psikotes sangat berpengaruh juga. Makasih. Sebenarnya ada. Teman aku yang lamar di BCA juga ada psikotes. Tapi kebetulan karena aku melamar untuk pekerjaan yang general itu, aku tidak dapat psikotes. Jadi aku gak melewati psikotes. Tapi eh melewati ya? Enggak, aku nggak melewati psikotes. Tapi aku juga sempat, waktu itu aku sempat cari-cari tips. Dan menurut aku psikotes itu satu-satunya cara adalah banyak-banyak latihan. Kayak gitu. Kayak, dan kuncinya adalah sebelum kamu, ini dari yang aku baca waktu itu ya, aku nggak bisa 100% ngomong dari pengalaman aku, karena aku tidak pernah mengalami ini. Dan aku pernah ikut psikotes, tapi pas tes berikutnya aku gagal gitu. Nah, tapi ketika kamu psikotes, pastiin malam sebelumnya kamu tidur dengan nyenyak, tidak kurang, terus paginya sarapan, terus habis itu ketika ngerjain juga fokus, nggak usah terlalu panik. Pokoknya ya gimana segimana ujian pada umumnya aja, dan banyak latihan itu aja sih harusnya, nggak yang gimana-gimana banget harusnya ya. Semangat. Semoga kamu pas daftar bisa kayak aku nggak psikotes. Gitu ya, Joses. Terima kasih. Terima kasih sama-sama. Terima kasih kembali. Oke, masih ada yang lain? Ada lagi. Enggak? Oke. Baru kali ini apa alumni talk sangat ceria gitu ya. Emang biasanya gimana, Pak? Karena kedatangan si kehadiran Krisan gitu ya. Emang biasanya, maaf ya kalau saya tidak serius. Enggak apa-apa, enggak. Ini kan enggak nih ya. Apa, hal yang positif gitu ya, hal yang positif gitu ya. Artinya apa ya membuat teman-teman ini menjadi lebih nyaman gitu ya untuk apa untuk bertanya gitu ya. Ya. Jadi yang saya sedikit komentar aja terkait kamu yang mempelajari visi misi gitu ya, visi misi dari saya dengan dulu sih mungkin enggak gitu ya, enggak seperti itu, tapi betul bahwa baik kalau apa ya, kalau ilmu perang apa Chinese kuno, Tiongkok kuno itu kan ada namanya Sun Tzu itu kan harus mengenali musuhnya gitu ya sebelumnya kan gitu ya, jadi siap betul. Nah, ya selain itu juga saya pikir penting juga untuk menunjukkan interest kita gitu ya ketika kita melamar. Oh iya, Gitu. saya mau melamar itu kemudian saya mempelajari itu memberikan nilai tambah gitu ya. Oh, orang ini betul-betul niat mau bekerja di sini karena
buktinya mencari informasi terkait perusahaan itu ya. Itu saya dengan itu juga ketika saya melamar dulu beasiswa ke Jerman itu yang pertama kali itu ditanya profesor tentang Jerman nggak ngerti apa-apa gitu, kemudian nggak keterima saya gitu. Kemudian Nah, yang kedua saya sudah belajar gitu sebelum masuk ke ruang interview itu saya sudah tahu tentang Jerman, tentang materi yang pelajari, dan ketika tanya saya bisa jawab dengan lancar sehingga kelihatan betul minatnya itu yang betul. nilai itu ya. Itu Serius. menunjukkan bahwa orang itu punya minat masuk ke situ kan, sehingga belajar ya. Kalau nggak minat kan nggak belajar gitu. Bukan berarti kemarin ketika ngelamar USD apa nggak belajar kemudian nggak minat gitu ya. Enggak, Pak, enggak, Pak. Enggak ada yang bilang gitu, Pak. Oh, oke, ada pertanyaan? Masih mungkin ada sekitar berapa? 5-10 menitan sebelum kita Skripsi, tutup. tentang skripsi, Nah, ada nggak yang lunas ini yang mau ngelamar skrip apa? Skripsi, menyelesaikan skripsi. ada nanti Pak Heri enggak? Saya bisa ngasih testi real tentang Pak Heri aja nih soalnya. Pengalaman saya. Iya, teman-teman ada yang mau nanya enggak? Sudah. Nanya lagi juga boleh. Nggak terbatas Di satu sana kali. ini berapa orang ya? Yang angkatanmu 4 orang ya dulu ya? 4 orang ya? Pak Satu Heri, angkatan. apanya Enggak, Pak? di BCA-nya. BCA kamu, di Oh, BCA kamu yang saya anu Albert Baby. Iya, 4. satu angkatan ya? Sekarang, Tingkat ya? ya, Oke. sekarang Dinda pindah bank, Pak. Dia jadi bank Oh, multinasional sekarang. oh gitu. Oke, oke, oke. Ya, di ini ya. Ya kurang lebih lumayan juga ya. Di angkatan sebelumnya dan seterusnya juga ya kurang lebih lah gitu ya. Oke. Ada juga yang apa alumni kita gitu ya, alumni matematika yang kedudukannya tinggi. Pernah ketemu namanya Agnes Dian Marsiska di BCA? Belum. Belum, belum. Belum, nanti googling ya. Googling Vice President apa ya? Vice President atau apa gitu kedudukannya. Tapi bidangnya mungkin nggak. Dulu lulusan matematik juga. Itu angkatan lama. Gitu ya. Nanti cari gitu ya, supaya kan kalau ketemu Kantor. tahu gitu. Ya, gitu. Lagi nunggu lift Hah? pesan. Oh Kenapa? iya. Kamu di mana, di Menara BCA nih? Menara bisa ya, betul. Oh, Menara BCA ya. Update juga di Menara BCA ya. Albert enggak. Albert di Wisma Foresta. Dia di BSD. Oh, PSD. Oh, di PSD malah. Oh iya, iya. Kemudian ada yang kakak kelasmu yang 2018 dan 2017 Marcel sama Karen itu kalau nggak salah di Wisma Sia ya. Oh, Di deket juga Grogol. ya. Ya. Iya, iya. Iya. Gitu. Oke. Oke. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Kalau oh, Oh, ada Justin, lagi. ya, Justin. Nah, ini ya loh, adik kelasnya gitu. Ini juga mau bimbingan sama Pak Iri gitu ya. Jadi aku lulus. Kamu udah skripsian belum? Atau saya udah buta waktu ini udah waktu skripsian. Tapi tahunnya Justin udah belum? Udah kan harusnya ya. Sudah. Jalan satu meter ya. Asik. Oh. Saya mau aku dosa. Mau nanya lagi Kak, selama skripsi sama Pak Heri sering bimbingan atau enggak? Bulan pertama setiap minggu. Bulan 2, 3, 4 nggak ada. Bulan 2, 3 nggak ada. Bulan 4 baru bimbingan lagi. Tapi untungnya eh tuh disuruh bimbingan Tin. Tapi untungnya eh ini saya bercerita pengalaman pribadi aja ya. Saya tidak membenarkan apa yang saya lakukan. Aku juga tidak mendukung teman-teman untuk melakukan ini. Tapi aku dari awal sebenarnya memilih Pak Heri karena aku tahu Pak Heri tipe dosen yang eh, work pace-nya seperti apa. Kayak dari cara Pak Heri mengajar di kelas. Kayak ya dia ngajar, nulis papan tulis beliau ngajar. Kita catat, terus habis itu saya foto, terus habis itu beliau hapus, terus dia tulis lagi, foto lagi, hapus, kasih soal, keluar dari kelas. Nah, dengan work pace yang seperti itu, saya suka kayak KTSP kan soalnya. Nah, jadi saya dari awal banget mau apa sih namanya dulu apa sidang seminar proposal, saya udah bilang sama teman-teman saya, gue mau Pak Heri, gue mau Pak Heri gitu. Nah, terus kebetulan sama Pak Heri dikasih topik, terus saya, oh ya, puji Tuhan dikasih topik gitu kan.
Terus saya pilih topiknya. Habis itu saya sama Pak Heri. Ketika mulai skripsi, saya bimbingan awal-awal saya tanya-tanya-tanya-tanya. Terus habis itu saya hilang. Ketika saya balik lagi, Pak Heri nanya, kamu mau 3,5? Saya jawab, mau. Oke, minggu depan harus sudah jadi ya skripsi. Saya belum bikin itu skripsinya. Jangan ditiru ya teman-teman gitu. Saya nego, boleh 10 hari nggak Pak? Boleh. Saya ya udah saya kebut lah itu di situ 10 hari skripsi ya. Untungnya nggak berhubungan sama data dan statistika gitu ya. Jadi mungkin seperti itu. Saya tidak mengencourage teman-teman untuk seperti itu ya. Dan ini hanya mungkin karena kebetulan dosen pembimbing saya Pak Heri gitu. Terima kasih Bapak Heri. Nah, terus kalau ditanya rajin bimbingan atau enggak ya seperti itulah. 2 bulan nggak ada bimbingan, bulan ketiga ditagih skripsinya mana. Ya udah, saya bikin, saya kasih. Alhamdulillah bisa sidang. Seperti itu teman-teman gitu ya. Jadi untuk Justin kalau kamu lagi tidak bimbingan untuk waktu yang lama tidak usah takut, datang saja bimbingan. Bawa saja apa yang sudah kamu tulis. Kalau belum ada bawa saja diri kamu dengan kalau misalnya konsepnya masih sama dengan papermu itu kamu bawa aja. Kamu pastikan apa yang kamu pikirkan dengan paper itu udah sama. Setelah itu tulislah gitu. Karena kuncinya adalah mulai menulis. Kalau kita tidak mulai, kita tidak akan selesai, teman-teman. Skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Seperti itu, apakah menjawab? Sekian dan terima kasih. Oke, Begitu. Krisannya dengan disclaimer dulu ya. Ya, Jangan ditiru, jangan ya jangan dengan ditiru ya. Ini disclaimernya nggak udah baik. Nggak baik. banyak. Nggak baik. Disclaimernya ya nih pakai Ganggu disclaimer dulu. waktu istirahat dosen juga kan, soalnya mepet-mepet sama akhir semester kan, bulan Desember akhir tuh. Mepet-mepet saya kasih skripnya udah kayak, Pak, jangan ditiru ya teman-teman. Oke, ada Bimbingan lagi? bisa. Ada lagi. Lagi teman-teman. Oke, ada. Ya ada. Atau masih ada 5 menit kalau ada. Oke, kalau nggak ada ya kita akhiri gitu ya. Sekali lagi terima kasih Krisan gitu ya. Nanti sering-sering kita ketemu gitu ya di kesempatan yang lain karena kita butuh aura positifnya gitu ya. Optimisnya itu, rasa optimisnya itu apa ya? Semoga menular dengan ini Pak Heri bilang terima kasih Krisan. Saya lulus karena Bapak, makasih Bapak. Oke ya, jadi kita butuh orang-orang yang nah itu ditanyain Justin kawan bimbingan lagi. Tuh Justin bagus loh ditanya. Aku dulu nggak ditanya loh. Aku dulu datang dengan mandiri gitu. Jadi mumpung kamu ditanya, kata aku bilang Jumat depan Pak, atau Bapak kosongnya kapan? Saatnya kamu bertanya Justin. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Krisan dan juga teman-teman mahasiswa gitu ya yang kita belajar banyak dari hari ini gitu ya. Tadi terutama terkait dengan apa aura positif dan seterusnya ya, banyak hal gitu ya kaitan ini ya. Sekali lagi terima kasih. Ada yang mau sampaikan Bu sih? Silakan Bu, closing statement dari Bapak Prodi. Saya menekankan ini tadi, aura positif yang riang. Mungkin kali ini alumni talk dengan pertanyaan terbanyak ya Pak Hartono ya. Ternyata rekor ini Iya, rekor betul. gitu. Jadi karena teman-teman merasa nyaman gitu. Yang lain juga merespon, menanggapi. Terima kasih Krisan. Moga eh, alumni talk hari ini itu memotivasi nanti teman-teman yang lain untuk ikut alumni talk selanjutnya. Ya, pokoknya sukses selalu untuk Krisan. Jangan lupa kasih kabar ke Prodi biar kami juga ikut berbahagia dengan kesuksesan Krisan. Oke, terima kasih Pak Artono, itu saja. Terima kasih Bu Lucy. Oke, sekali lagi terima kasih Krisan, terima kasih teman-teman, terima kasih Bapak Ibu yang sudah mendampingi alumni talk ini ya.